12 negara lolos, peta baru sepak bola Eropa menuju Piala Dunia 2026. Gelombang besar pergeseran kekuatan tersaji di benua biru setelah 12 negara memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Dari Jerman hingga Kroasia, deretan raksasa Eropa menegaskan dominasi mereka, masing-masing memuncaki grup dalam babak kualifikasi yang berlangsung ketat sepanjang tahun. Di tengah meningkatnya dinamika kompetisi, keberhasilan ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa poros tradisional sepak bola Eropa masih bertahan kuat di panggung dunia. Namun di balik daftar nama besar itu, cerita yang lebih pelik muncul dari jalur playoff. Sebanyak 16 negara harus menempuh rute yang lebih panjang dan penuh risiko untuk mengamankan tempat di turnamen terbesar dunia tersebut. Bagi mereka, Maret tahun 2026 akan menjadi panggung hidup mati, sebuah fase yang kerap melahirkan drama nasional dan menguji karakter generasi pemain. Slovakia, Kosovo, Denmark, Ukraina, hingga Italia muncul sebagai penghuni daftar peringkat kedua terbaik dari fase grup. Mereka adalah tim-tim yang sepanjang kualifikasi menunjukkan konsistensi, namun tersandung oleh pesaing yang lebih tajam di momen krusial. Italia, misalnya, sang juara Eropa 2020, kembali menghadapi situasi genting yang mengingatkan pada kegagalan beruntun mereka lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. 4 negara lain mengisi sisa slot playoff melalui jalur UEFA Nations League, mempertegas peran kompetisi itu sebagai pintu alternatif menuju Piala Dunia. Irlandia Utara, Swedia, Rumania, dan Makedonia Utara kini memanfaatkan kesempatan kedua untuk membalikkan takdir yang terlewat di babak grup. Bagi sebagian besar dari mereka, panggung playoff adalah peluang penting untuk kembali menulis sejarah. Dengan sistem baru yang memperluas jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, zona Eropa tetap menjadi salah satu ranah pertarungan paling sengit. Setiap negara membawa ambisi berbeda, ada yang ingin mempertahankan identitas sebagai kekuatan global, ada pula yang menatap Piala Dunia sebagai wujud kebangkitan setelah periode panjang paceklik prestasi. Di kelompok yang lolos otomatis, cerita unik turut mewarnai perjalanan. Austria, misalnya, kembali ke putaran final Piala Dunia setelah 28 tahun absen. Norwegia, dipimpin generasi emas yang mulai matang, akhirnya memecah kebuntuan panjang. Skotlandia menutup penantian hampir 3 dekade dengan keberhasilan dramatis yang menggugah emosi publik mereka. Di sisi lain, negara seperti Belgia, Inggris, Prancis, dan Portugal melenggang tanpa banyak kejutan, menandakan stabilitas proyek jangka panjang yang telah mereka bangun. Konsistensi di babak kualifikasi memperlihatkan bagaimana mereka tetap kukuh di antara kompetisi yang semakin ketat. Babak playoff, yang dijadwalkan berlangsung pada 26–31 Maret tahun 2026, diperkirakan menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam kalender sepak bola Eropa. 16 tim akan dipisah ke 4 jalur, berhadapan langsung dalam format semifinal dan final berisi duel-duel pendek yang tak memberi ruang untuk kesalahan. Dalam fase inilah biasanya lahir pahlawan dadakan, penjaga gawang yang menyelamatkan penalti penentu, gelandang muda yang mencetak gol kejutan, atau pelatih yang memutar strategi secara brilian di saat paling kritis. Sejarah Eropa dipenuhi momen-momen seperti itu, dan tahun 2026 kemungkinan tak akan berbeda. Pada akhirnya, Piala Dunia selalu menjadi panggung di mana prestise nasional dipertaruhkan, dan menjelang edisi 2026, Eropa kembali menunjukkan betapa kerasnya jalan menuju turnamen tersebut. Sebagian tim sudah memegang tiket, sebagian lain bersiap menempuh jalur terjal. Namun bagi semuanya, satu hal tetap sama, impian untuk hadir di panggung yang hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang tahan menghadapi tekanan tertinggi.